Halo semuanya, kembali lagi bersamaku di Sanwa Library. Jadi sebenarnya ya ini adalah bagian dari segmen ngobrol santai yang aku masukin juga di dalam podcast aku. Jadi ini sebenarnya bentuknya video podcast ya. Dulu kan aku emang udah punya isi konten podcast kan. Terus kemudian aku juga bikin YouTube. Tapi jujur aja ya kadang-kadang aku tuh kayak ngerasa kok repot banget ya bikin video doang. Kayaknya yang lain-lain tuh kayaknya gampang banget eh, produktifnya ya, dengan videonya, dengan konten-kontennya yang mereka buat. Terus begitu juga dengan podcast, kok kayaknya udah seru-seru banget, terus sering update. Akhirnya aku pikir-pikir, ngapain juga ya gue mikirin itu gitu ya. Ketika kita mikirin ribet, ketika kita mikirin pusing, akhirnya nggak jadi-jadi deh nggak bikin. Sehingga akhirnya aku sebenarnya terinspirasi oleh Korubi ya, yang bikin buku Yuduyu itu. Jadi dia terakhir kan ngeluarin podcast, dan suasananya itu kayak di lagi ngobrol asik aja gitu di restoran berdua terus direkam. Dan aku pikiran gitu ya, aku kan jujur aja aku tipenya pemalu. Kalau ngobrol sama orang sih memang seru gitu, suka, tapi ya nggak banyak juga kali yang mau ngomong sama aku. Gak cuma maksudnya gini, aku tuh banyak banget yang sebenarnya pengen diomongin, pengen diutarain, pengen dibagi gitu, tapi karena tadi mikirin kayak ribet banget bikin videonya, ribet banget untuk ngerekam ini itu, akhirnya aku nggak bikin-bikin. Dan sekarang aku mencoba bikin untuk yang simple aja deh, yang penting suaranya kedengeran, eh, yang nggak ribet gitu ngurusin editingnya, nggak ribet ngurusin ya segala sesuatunya gitu. Yang penting apa yang mau ku sampaikan tercapai. Ya aku juga tahu lah kalau misalnya kayak video-video yang bagus itu juga memang butuh persiapan, butuh naskah. Tapi secara timing pun aku bukan kekurangan ya, tapi untuk mempersingkat waktu sehingga aku juga tetap masih bisa melakukan yang lain, inilah yang aku lakukan. Jadi dimulai lagi podcast aku. Ini jadinya masuk ke, aku ulang lagi dari nol. Ini episode pertama untuk podcast aku sekaligus video podcast. Mudah-mudahan semua yang nonton, semua yang denger ya bisa mendapatkan manfaat lah dari podcastku kali ini ya, dari kontenku kali ini. Apa sih yang sebenarnya aku pengen ngobrolin secara santai gitu. Aku udah siapin nggak bahan sih ya, namanya perenungan ini kan opini pribadi ya. Jadi aku tergelitik banget sama yang namanya ibu-ibu punya waktu nggak sih untuk membaca gitu. Sebagai seorang ibu dari satu orang anak perempuan, eh, awalnya juga aku berpikir kayaknya sebagai seorang ibu, apalagi ibu muda yang baru melahirkan, kayaknya itu susah deh untuk nyempetin waktu membaca. Apalagi kalau dia ibu yang sudah ibu bekerja, harus pula melakukan kegiatan rumah tangga. Apakah iya dia bisa uh, menyempatkan waktunya untuk membaca? Cuma sepengalaman aku gitu ya, sampai akhirnya anakku sekarang sudah umur 5 tahun, ya ternyata bisa loh gitu. Aku seorang ibu yang bekerja, mengurus rumah sendiri. Ya memang waktu awal-awal baru melahirkan, aku masih tinggal sama ibu mertua. Jadi masih ada ibu mertua yang bantuin untuk jaga anakku. Tapi jujur aja ya, kalau pas lagi dijaga ibu mertua kan gak mungkin dong aku juga diem baca buku, kan gak mungkin, pasti aku ngerjain kerjaan rumah yang lainnya. Tapi kok aku bisa bilang gitu ya, ibu-ibu seperti kita itu kok bisa gitu baca. eh tapi aku ngalamin itu masih sempat. Jadi waktu awal-awal anakku baru lahir, aku tuh ya gini ya, ketika kita punya anak banyak orang-orang yang ngalamin baby blues, aku pun ngalamin itu gitu, baby blues saat itu. Entah kenapa aku malah ketemu sama komunitas bookstagram yang waktu itu masih sedikit. Jadi entah ada dorongan kayaknya gue pengen baca lagi deh. Jadi waktu aku masih cuti melahirkan, kayaknya
2 bulan terakhir tiba-tiba kayak gatel pengen beli buku, dan pas banget saat itu Supernova nya Mbak Di Lestari keluar tuh yang buku terakhirnya. Aku kan ngikutin terus Supernova dari sebelum-sebelumnya, dan kan dia agak lama ya jedanya, terus keluarlah di tahun 2016. Ya aku langsung beli dong. Yang putih itu aku kok lupa ya judulnya, ya itulah pokoknya yang putih itu aku langsung beli. Kemudian ya udah langsung baca di saat anakku tidur. Kalau masih bayi, walaupun sebulan pertama kita masih suka begadang, tapi ketika membiasakan mereka untuk gelap setiap malam, akhirnya sudah 1 bulan pertama mereka bisa tidur cepat. Jam 8 anakku waktu itu tidur, jam 8 malam udah tidur, ya otomatis di situ jamnya aku untuk membaca. Aku selesaiin buku itu waktu itu nggak nyampe seminggu loh. Terus akhirnya aku cari buku lain, tapi aku nyarinya ebook. Sehingga di awal-awal itu pada saat aku udah masuk kerja, setiap ada waktu luang aku langsung baca pakai HP ku. Buku apa ya waktu itu, bukunya Marissa Mayer. Sebenarnya kan buku remaja ya, yang adult gitu kan, bukan remaja yang remaja ya, tapi yang adult ya. Tapi di situ aku kayak aku bisa loh baca di saat-saat waktu senggang. Kalau lagi nggak ngurusin anak, ya memang dulu aku belum masak ya karena masih tinggal di rumah ibu mertua. Terus space yang diurus juga cuma 1 kamar kecil, jadi waktuku dulu malah lebih banyak. Kemudian akhir-akhir kesini anakku udah mulai besar, sekarang udah sekolah, aku juga masih kerja, aku udah punya rumah sendiri. Memang aku agak menyurut membacanya, apalagi awal-awal gitu ya, idealis punya rumah, pokoknya aku mau bersihin sendiri, aku nggak punya pembantu. Ya kalau lagi kerja anakku dititipkan ke ibu mertua, tapi kalau Sabtu Minggu kan anak di rumah. Kadang aku memang kayak nggak punya waktu, kapan gue baca ya, tapi sebenarnya punya. Aku tuh kayak kebanyakan scrolling Instagram, scrolling Twitter, scrolling sosial media, sehingga waktu untuk membaca itu jadi hilang. Yang aku lakukan apa? Ya memang basicnya selama Senin sampai Jumat aku ya baca. Kalau ya tadi senggang, terus yang aku lakukan tuh bagaimana ya kok bisa sempat membaca waktu itu. Yang aku lakukan ya, trik aku sebenarnya yang pertama adalah baca di perjalanan. Aku nggak bisa nyetir ke kantor, itu aku naik angkot, dan memang sebenarnya menurut aku mudah karena dijangkaunya juga nggak sulit dan tidak kena macet. Nah di saat di perjalanan itu aku baca, untungnya aku nggak pusing baca di perjalanan, jadi aku ya udah bisa dibaca pada saat itu. Lumayan loh, perjalanan aku tuh bisa 20 menit, kalau pulang pergi bisa dapat 30-40 menit. Itu lumayan, bisa baca 1 bab sehari. Kalau konsisten aku seminggu bisa nyelesain 1 buku ya, plus aku baca malam-malam pulang kantor. Aku udah makan, udah selesai beres-beres, udah saatnya udah main sama anak pula. Jam 9, jam 10 aku baca, jam 11 aku udah istirahat, udah tidur, bangun pagi ke kantor begitu lagi. Kadang pun di kantor kalau lagi jam makan siang, udah selesai makan, aku bisa baca. Makanya aku dulu lebih suka pegang ebook, yaitu karena bisa aku baca di mana aja. Cuman ya godaan scrolling tadi sih yang kadang-kadang bikin akhirnya baca jadi kelihatannya nggak sempat. Terus ada motor lewat. Ya beginilah, makanya yang aku akan tetap bikin aslinya seperti ini. Yang penting aku tetap membagikan podcast ini. Oke, back to the topic. Jadi kalau dibilang ibu membaca itu nggak sempat kok sebenarnya, hanya ketika kita membagi waktu aja. Cuma mungkin kalau kita udah kebanyakan lihat di sosial media, kadang kita jadi ke-trigger, dia bacanya cepet ya, aduh kok aku lambat, akhirnya jadi insecure terus gak lanjut baca. Itu juga nggak bisa dijadi ukuran ya.
kecepatan membaca tiap orang beda-beda. Yang penting kita happy waktu baca. Sempet-sempetin aja, kalau emang sempetnya cuma 5 halaman dengan gaya yang sangat siput kayak aku, ya udah aku tetap baca aja. Kalau memang bisa cepet, bagus gitu. Itu akan lebih memanfaatkan waktu lagi. Ada loh yang bisa sambil ngomong anaknya terus baca ebook di depannya. Ada yang bisa ngomong anak sambil masak. Ada juga yang bisa ngomong anak sambil baca. Hanya kita aja yang mulai membiasakan diri gitu. Terus, tapi sebenarnya apa sih manfaat membaca buat ibu-ibu gitu? Lagian udah capek kerja, ngapain sih baca-baca lagi? Ya ini sih balik ke dasar ya. Ketika kita mau anak-anak kita juga punya budaya membaca, dunia literasi yang baik gitu, dan gak hanya sekedar main dan nonton, ya kita sendiri harus jadi contoh. Jadi contoh buat mereka bahwa membaca itu baik, membaca itu asik. Mungkin kadang kita juga yang sudah besar kayak gini gitu ya, suka berpikir buku itu berat, buku itu terlalu banyak yang dipikirin, drama kita di dunia aja udah pusing gitu ya, ngapain lagi mikirin bacaan buku. Tapi nggak juga kok, buku itu kan genrenya banyak ya, ada yang fiksi, ada yang non fiksi. Di fiksi pun ada yang fantasi, ada yang adult, ada middle grade, buku buat anak-anak usia sekolah. Itu semua boleh kita baca kok, nggak ada salahnya sebagai ibu-ibu kita baca buku anak-anak. Itu kita sudah membaca. Nggak ada salahnya bagi ibu-ibu kita baca buku middle grade. Nggak ada salahnya bagi ibu-ibu kita baca webtoon, kita baca komik. Itu juga kegiatan dari membaca. Yang penting yang kita baca itu memang ada manfaatnya. Manfaat itu banyak ya, bukan berarti yang cuman berpikir kritis itu jadi manfaat, enggak. Ketika kita bisa jadi happy, kita bisa jadi senang dari kegiatan membaca kita, ya kenapa enggak gitu. Itu juga disebut membaca. Jadi manfaatnya itu tadi, ketika kita mulai membiasakan diri dengan membaca, akhirnya jadi contoh buat anak-anak kita, contoh buat sekeliling kita, dan akhirnya di sekeliling kita mulai memudayakan membaca. Yang aku pikir gini, kadang kalau cuman sekadar untuk membudayakan membaca kayaknya klise banget ya. Tapi yang aku rasakan adalah gini, ketika orang itu tidak bergantung dengan orang lain, disitulah gunanya buku. Paling simple deh, karena aku juga kerja di pabrik elektronik, kan pasti kita di dalam barang elektronik itu kan ada buku manual gitu yang harus dibaca. Cuman terkadang karena kita tipe orang yang tidak terlalu tingkat literasinya agak rendah, kadang buku manual itu suka dihilangkan. Ngapain gue capek-capek baca kalau ada orang yang bisa ditanyain. Iya, kalau ada orang yang bisa ditanyain, kalau nggak ada gimana? Padahal semua jawabannya itu ada di kertas itu gitu. Aku belajar banyak dari orang Jepang sebenarnya hal seperti ini ya, berhubung bosku juga orang Jepang. Mereka itu sangat terbuka sekali sama yang namanya membaca. Kalau pada lihat juga di western ya, di barat, mereka juga terbuka sekali dengan yang namanya membaca, karena segala sesuatu yang mereka pahami supaya tidak ada kesalahan, tidak ada variasi, ya baca gitu. Baca yang sudah ditentukan tadi. Kalau misalnya itu nggak terbiasanya nanya, terbiasanya ya nanya sama orang, ya udah pada akhirnya kalau nggak ada orang yang bisa diandelin, terus gimana? Akhirnya bisa salah ngerjainnya, sesuatu bisa lebih lama mungkin kalau kita nggak baca buku petunjuk dan lain-lain sebagainya. Makanya aku selalu ya pengen banget lah anakku untuk membaca, karena membaca itu kita melihat, dengan kita melihat kita mengobservasi sesuatu, dengan kita mengobservasi sesuatu kita bisa melakukannya mandiri. Bukan berarti kita bukan makhluk sosial ya, kita tetap jadi makhluk sosial itu ya, yang butuh orang lain, tapi kan nggak selamanya kita mengandalkan orang lain gitu. Kita sendiri harus bisa untuk mengerjakannya secara independen, dan kita tahu knowledge-nya, pengetahuannya dari mana? Dari membaca. Atau ya kalau sekarang mungkin udah dipermudah ya, video YouTube udah banyak, pembelajaran di YouTube udah
sudah apa ya, ya sudah berseliweran lah, kadang sudah dirangkum hal-hal yang sudah dibaca itu dalam bentuk video, atau ada juga buku yang bentuknya audiobook, ya itu tetap aja menurut aku membaca, karena apa, ada ilmu pengetahuan di dalamnya gitu. Kita punya kemauan untuk mau membaca sesuatu yang baru, sehingga dari ilmu pengetahuan yang kita dapat kita bisa bagikan bagi orang lain. Terus manfaat ibu-ibu membaca, apalagi ibu-ibu kayak kita gitu yang mungkin udah terpaten gitu ya, kita kerja dari rumah atau kita kerjain kerjaan rumah seperti kayaknya kita nggak boleh, kesannya kita kayak nggak boleh untuk melakukan sesuatu yang lebih. Tapi kan sekarang zaman berkembang ya, pasti kita apalagi yang sudah sekolah dan disekolahkan tinggi-tinggi, walaupun kita jadi ibu rumah tangga pengen punya pengetahuan yang lebih. Ketika kita mau membaca sama dengan kita mau belajar secara otodidak, dan ketika kita belajar secara otodidak berarti ada ilmu baru yang kita dapetin. Nah disitulah aku merasakan manfaatnya. Apalagi kayak aku suka belajar bahasa, ya sekarang baru bisa bahasa Inggris aja gitu, tapi kita bisa ngembangin bahasa kita kalau kita banyak membaca. Itu kita sudah disebut belajar secara otodidak. Jadi kita nggak punya waktu kan misalnya buat kursus keluar, atau mungkin nggak punya biaya untuk kursus, ya udah baca kita bisa dapatkan dari mana aja gitu kan, dengerin YouTube-nya, dengerin audiobook mungkin kalau ada, kita punya buku sendiri di rumah dari bekas kita dulu mungkin kuliah atau anak kita punya, itu bisa kita pelajari, akhirnya jadi otodidak buat diri kita sendiri. Itu sih yang aku pelajari. Kok jadi serius banget ya, mohon maaf ya kalau misalnya kayaknya terlalu melebar meluas. Intinya ibu-ibu membaca itu ya masih sempat, dan manfaatnya itu tadi untuk kita bisa menambah pengetahuan buat keluarga kita juga, buat orang-orang yang di sekeliling kita, pada akhirnya juga bisa bikin kita happy gitu. Nah cuman apa sih masalah atau hambatan yang dihadapi? Nah sekarang aku pengen berbagi opini akan masalah dan hambatan yang dihadapi kalau ibu-ibu membaca. Nggak kalau ya, misalnya pada saat kita memang pengen baca gitu ya, banyak, balik-balik lagi ke yang tadi di awal, emang masih sempat. Nah itu sebenarnya hambatannya. Terkadang kita yang mungkin memang punya kerjaan di luar rumah atau kerjaan dalam rumah itu kayak kerjaan gak habis-habis gitu kan. Aku kalau bersih-bersih tiap hari Sabtu, apalagi aku orang itu memang agak perfeksionis sama namanya bersih-bersih, ngelihat berantakan dikit rapihin, padahal tadinya waktu yang aku lihat pas waktu yang aku pakai pas rapihin itu pengen aku pakai baca. Akhirnya abis rapihin, ya udah deh, abis rapihin aku baca, malah udah capek, kira istirahat nggak jadi baca. Terus tergoda deh sama hal-hal yang ada di HP, entah sosial media ya, karena memang aku juga pengen ngembangin Bookstagramku sih, cuman kadang kelewatan, nggak tahu waktu, manajemen waktunya nggak baik, akhirnya ya itu bikin membaca juga akhirnya terhambat. Terus wah iya kan harus masak, oke masak dulu, itu kan kewajiban kita, harus ngerjain sesuatu yang memang di rumah atau kerjain sesuatu yang diwajibkan di kantor, udah tanggung jawab. Nah sesudah itu karena alasan capek akhirnya kita nggak jadi baca. Bukan berarti kalau capek terus nggak istirahat ya sakit juga gitu ya, nggak boleh. Kita tahu tubuh kita sendiri, cuman terkadang sebenarnya tubuh kita ngerasa emang belum lelah, tapi karena enakan leyeh aja deh gitu kan, ya akhirnya nggak baca lagi. Ya tapi tetap ya, timing itu semua ada di masing-masing. Kalau memang butuh leyeh-leyeh ya butuh lah. Ada buku yang judulnya manajemen leyeh-leyeh loh, jadi manajemen leha-leha sorry kok jadi manajemen leyeh-leyeh. Itu juga tetap kita leha-leha itu tetap harus, tapi semua ada batasan waktunya gitu. Jadi kapan ada saatnya kita baca, ada saatnya kita ngerjain kerjaan rumah kita, ada saatnya kita kerjain kerjaan kantor kita, ada saatnya kita main sama keluarga, ada saatnya kita melakukan hal-hal yang kita sukai, bahkan jalan-jalan sekalipun. Walaupun sekarang lagi pandemi ya,
gak susah. Makanya ketika di rumah aja justru ini memanfaatkannya. Walau ya saya tahu lah buat ibu-ibu yang biasanya anaknya sekolah di sekolah, suaminya kerja di kantor, sekarang ketika harus WFH dan juga uh, SFH ya, school from home, uh, jujur itu waktunya malah habis tersita gitu ya. Kira siang-siang harus siapin makanan yang double, anak-anak harus dibantu belajar dulu. Aku juga ngalamin itu karena kalau lagi WFH berat banget sebenarnya aku itu ya, bawa kerjaan pulang, anak tetap sama aku, nggak ada yang jaga. Ya udah, kayak ih, waktu kok selesainya cepet banget ya sehari gitu. Tapi ya udahlah, nikmatin aja, toh pada akhirnya in the end aku tetap bisa baca. Yang penting tadi manajemen waktu yang baik, sediain waktu buat membaca. Ada kampanye dari klub narasi buku waktu itu ya, membaca 10 halaman sehari, gerakan membaca 10 halaman sehari, dan itu membuat aku merasa iya benar juga, kita 10 halaman sehari membaca itu cukup kok. Lama-lama pace kita, kalau kita terbiasa lama-lama cepet dan bacanya makin banyak gitu. 10 halaman sehari itu paling, kalau buku yang tulisannya biasa-biasa aja yang kayak gini gitu ya, kayak buku Pangeran Kecil ini bisa lah 20 menit sampai 30 menit. Mungkin kita sediain waktu malam sebelum tidur 15 menit, atau bangun pagi sesudah kita berdoa, ya, atau hal wajib, sebelum kita melakukan hal wajib yang harus kita lakukan, kita bisa sediain 15 menit dapat 10 halaman sehari. Kalau kayak buku Pangeran Kecil ini ada sekitar berapa nih, 100 halaman, 10 halaman sehari, 10 hari kelar, dapat deh satu buku ini dalam 10 hari kan. Jadi basicnya sih kita masih bisa lah ya, harusnya meluangkan waktu dan mengatasi hambatan-hambatan itu. Tapi tadi ya, balik-balik lagi, tetap tanggung jawab pekerjaan kita harus kita lakukan terlebih dahulu, baru kita sediakan waktu untuk membaca. Aku jadi ingat ada buku Atomic Habits yang mengajarkan kita untuk kita punya kebiasaan-kebiasaan kecil yang pada akhirnya berdampak besar. Aku belum bisa baca sebenarnya buku itu, cuman kan kalau ngeliat di Bookstagram, Booktube juga Mbak Aya sangat merekomendasikan buku itu karena applicable sekali untuk kita yang mau menerapkan hal-hal kecil setiap harinya untuk berdampak yang besar di kehidupan kita. Dan ya aku akuin, aku baru baca beberapa bab aja udah ngerasa iya memang benar yang kita butuhin yang tadi Atomic Habit. Siapkan kebiasaan-kebiasaan kecil, mungkin awalnya berat, tapi kalau kita lakukan setiap hari secara konsisten, akhirnya jadi terbiasa. Dan itu yang sebenarnya aku lakukan dulu waktu mulai membaca lagi pada saat anakku sudah lahir gitu ya. Karena kan memang ya, tantangan terbesar kita sebagai ibu-ibu adalah konsisten. Memang kita sudah konsisten ya mengerjakan pekerjaan rumah kita, rumah tangga, pekerjaan kantor kita sudah konsisten, tapi kadang kita ngerasa hal-hal yang menjadi hobi kita kayak nggak bisa lagi kita lakukan. Padahal kalau kita coba mulai dari yang kecil-kecil aja dan konsisten, akhirnya bisa kok gitu, pelan-pelan aja dan nggak usah terlalu banyak buktinya ibu-ibu di luar sana yang bahkan punya anak 3 nggak punya pembantu, masih kerja kantoran, tapi coba lihat sosial medianya jalan gitu. Nah, sosial media itu kan butuh waktu sama dengan membaca. Itulah makanya kenapa kalau dibilang nggak sempet, sebenarnya sempet ya. Itu hambatan pertama ya, masalah waktu. Hambatan kedua mungkin ini masalah insecure, atau bukan insecure, terlalu bahasanya kan terlalu tinggi ya. Mungkin malu kadang, aku kan sukanya baca komik, tapi malu ntar kalau dilihat orang diomongin, umur udah segitu bacanya masih komik gitu. Jangan merasa malu ya, kadang merekanya aja yang nggak paham kalau yang hal-hal seperti itu justru yang membuka wawasan kita dibanding mereka yang nggak baca sama sekali gitu. Kadang aku suka, ngapain sih orang mengecilkan komik, ngapain sih orang mengecilkan webtoon, ngapain sih orang mengecilkan buku anak-anak yang dibaca oleh orang dewasa seperti kita. Padahal dengan baca buku itu banyak manfaat loh, banyak
ilmu juga loh yang didapat di dalamnya. Apalagi tadi paling 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 gampang itu adalah manfaat bikin happy. Emang mereka bisa bikin kita happy kalau misalnya kita lagi stres? Emang mereka bisa bikin kita nggak stres dengan omongan mereka seperti itu? uh, Makanya ya walaupun saya tahu itu nggak mudah sih ya, makanya kadang ada yang diem-diem gitu untuk baca bukunya, nggak mau ketahuan orang lain, bahkan ada yang bikin akun anonim cuma ingin membagikan tentang buku yang dia sukain tapi nggak mau sampai diremehin orang lain. Dan itu memang banyak sih, apalagi aku suka lihat berseliweran di platform tertentu yang hal-hal remeh seperti itu tuh kayak dipermasalahin, padahal hidup bukan hidup dia ya, hidup kita, nggak mengganggu cuannya mereka gitu. Tapi yang harus berusaha di ini, coba jangan malu lah, karena kalau malu kita sendiri yang rugi. Pada akhirnya kita yang tadinya pengen baca jadi nggak baca lagi ya. Kalau memang pada akhirnya harus diem-diem ya sudahlah, nggak apa-apa, yang penting kita tuh baca. Dan jangan terpancing emosi kalau misalnya ada yang menyentil kita dengan hal itu. Toh mereka nggak bayarin kita beli bukunya, toh itu tidak mengganggu proses keuangan mereka. Justru malah dengan kita beli atau baca yang seperti itu juga bisa membantu mereka-mereka yang membuat buku itu. Pada dasarnya mereka udah book shaming ya. Aku ada tuh membagikan tentang book shaming di Instagram, tapi itu persoalan lain lah ya, bukan di sini. Tapi intinya masalah yang tadi malu itu ya kalau bisa di overcome, pada akhirnya kita tetap bisa membaca lagi apa yang kita suka dan kita senangi. Kayak aku sekarang lagi bikin yang namanya What BTS Reads. Aku seorang ibu-ibu dan seorang army, terus tertarik banget dong ngeliat BTS baca buku, membaca buku, dan banyak lagu-lagunya terinspirasi dari buku. Awalnya emang aku juga malu, ya elah ibu-ibu kayak gue terus bagiannya tentang BTS. Tapi aku pikir-pikir lagi, ini bagian dari self love, ini bagian dari love yourself. Kalau aku tidak bisa love yourself, gimana aku bisa mencintai orang lain? Nah, siapa tahu dengan aku membagikan tentang BTS ini dan buku-buku yang dibacanya akhirnya jadi berdampak buat beberapa orang. So why not? Ya udahlah ya. Ya aku memang tidak pernah mengalami yang namanya di book shamingin tentang BTS. Cuman aku berpikir kalau ini aku lakukan konsisten, mungkin satu saat ada. Tapi ya sekarang aku lagi coba memupuk bagaimana supaya aku nantinya tidak terpengaruh dengan itu, tapi tetap membagikan sesuatu yang positif, bahwa gerakan ini What BTS Reads ini tuh bukan sesuatu yang memalukan, enggak. Sebenarnya kita bisa positif mengerjakannya dan tidak merendahkan orang lain gitu. Apalagi ya kira-kira masalahnya ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyain boleh lah ya. Selama ini sih yang aku rasain itu kalau lagi baca ya itu hambatannya waktu, bukan waktunya ya, tetapi aku ya sendiri yang tidak bisa manajemen waktu sama malu. Oh, yang lain lagi aku rasa gini, aku kan sebenarnya pecinta buku-buku fantasi, terus mulai dong terintimidasi sama buku-buku yang tebel dan yang tulisannya kecil. Jadi pernah gara-gara lihat tulisan buku tebal terus aku jadi malas lanjut baca. Bahkan gak cuman malas lanjut baca itu, jadi malas baca buku yang lainnya. Terus sama yang tulisannya kecil juga. Akhirnya sih aku belajar, lah masa ya gara-gara yang tulisannya tebal sama yang kecil aja aku jadi gak baca. Akhirnya ya aku pelariannya cari buku lain yang aku ngerasa ya udah tidak terintimidasi. Tapi aku masih pengen sih baca buku-buku itu, cuman aku mencari sesuatu yang bikin moodku bangkit dulu gitu. Aku waktu itu mulai baca webtoon, aku ingat banget, terus binge watch beberapa film. Itu juga bisa disebut membaca loh, aku baca subtitle soalnya, karena film yang aku baca itu film yang aku tonton ya bukan bahasa Indonesia ataupun bukan dalam bahasa Inggris, so aku tetap butuh subtitle untuk membacanya. Kalau aku nggak terbiasa dalam membaca, gimana aku bisa nonton ya. Oke. Terus apa lagi ya masalah-masalah aku hadapi ya, pokoknya itu aja. Kalau ada yang mau nanya atau mau kita diskusi bareng, bolehlah taruh di kolom komentar atau japri aku di Instagram @sanwalibrary ya. Nah terus sekarang membaca platform apa sih yang bisa dimanfaatkan sama ibu-ibu kayak kita gitu ya.
banyak kok. Kalau ya pasti buku fisik kayak gini gitu ya, aku sebenarnya tetap pecinta buku fisik, apalagi yang bentuknya hardback. Tapi kadang ya mungkin ini bisa disebut hambatan tadi ya. Karena waktu dulu ya, karena aku harus tidurin anakku, terus keadaannya harus gelap. Kalau pakai buku fisik kan nggak bisa baca ya kan. Waktu itu aku belum punya lampu baca gitu yang buat buku. Kira aku memanfaatkan gadget pakai ebook. Ya mungkin banyak yang bertanya, emang matanya nggak rusak? Itu kan juga bisa diakalin. Aku cari-cari di internet, eh, apa namanya, kalau kita pakai gadget atau HP kita, ya kita harus mengistirahatkan mata kita setiap beberapa menit. Terus sekarang di gadget, di aplikasi juga udah mulai tertanam yang namanya reading mode, jadi menggelapkan, meredupkan cahaya biru yang ada dalam gadget. Jadi itu bisa dimanfaatkan, itu platformnya ya kita pakai yang ada di dalam HP kita. Contohnya apa yang ada dalam HP yang paling gampang, yang paling sering itu kan adalah Kindle app. Jadi kita bisa beli buku dari Kindle-nya Amazon. Terus kita bisa beli buku juga di Google Play Store. Aku juga pakai ini. Ada juga langganan berbayar kalau mau yang bahasa Indonesia terjemahan ya, Gramedia Digital. Dengan bayar 80.000 sebulan bisa baca buku seabrek-abrek, nggak cuma buku, bisa baca majalah. Kalau kita punya waktunya itu murah banget loh, 80.000, nggak usah gitu ya, baca satu bulan dua aja udah lebih murah daripada beli buku fisiknya kan. Beli buku fisik sekarang kan satu buku bisa 50-60 ribu, terus kita pakai Gramedia Digital 80.000, bisa baca non fiksi dan fiksi, murah kan. Oke, itu ada Gramedia Digital. Mau yang gratisan, ada Ipusnas, itu perpustakaan digital. Di dalamnya banyak buku-buku bagus, buku-buku yang kita lihat di Gramedia Digital itu gitu. Jadi kita nggak kekurangan platform sebenarnya untuk membaca selain buku fisik gitu ya. Di mau buku luar negeri, ada Libby yang bisa dipinjam juga gratis pula gitu. Ada Kobo app juga bisa. Banyak ya kalau yang app. Nah terus kalau memang tadi concernnya mata, tak, karena kita sering baca, apalagi kayak aku ya yang pakai kacamata, kita bisa kok beli Kindle booknya yang ukurannya kayak iPad, lebih kecil lagi tuh. Dan itu memang lebih ramah di mata karena teknologinya e-ink. Aku ada ulas di video YouTubeku, bisa dicari perbandingan dua e-reader jadul ya, maksudnya e-reader yang keluarannya udah agak lama, bukan yang baru-baru, apakah masih mumpuni apa enggak. Tapi ya itu menurut aku mumpuni buat membaca sepanjang bukunya tersedia dalam dua format itu, EPUB ataupun MOBI, ataupun yang bisa dibaca di Kindle Reader ataupun di Kobo Reader. Masih banyak e-reader merek lainnya ya, aku memang waktu itu cuma mengulas dua. Itu bisa teman-teman cari, banyak banget lah di Google, dijual di marketplace. Terus masih nggak punya waktu juga, baca itu kayaknya ribet, aku masih punya banyak kegiatan. Platform lain yang bisa digunakan adalah audiobook. Aku pernah dulu dulu sih, sekarang aku udah jarang, sambil ngepel, sambil masak denger audiobook. Anggap aja kayak denger siaran radio atau podcast kan sambil ngerjain sesuatu. Ya memang audiobook ini masih lebih banyak di buku-buku impor, sehingga memang agak susah ya untuk mencerna bahasa Inggris, sehingga akhirnya kesini-sini aku audiobooknya agak berkurang. Ya aku berharap sih kedepannya banyak platform di Indonesia yang akhirnya mengeluarkan audiobook, karena itu jujur menghemat waktu. Sambil kita ngerjain sesuatu kita bisa dengar, dan itu sebenarnya melatih konsentrasi juga. Tapi mungkin bukan untuk semua orang lah ya, bisa mendengarkan audiobook sambil ngerjain yang lain. Dan bacaan buku yang tanda kutip berat, misalnya kalau aku yang berat buat aku ya kayak non fiksi ataupun textbook, ya aku nggak sanggup sih kalau denger audiobook juga. But anyway, ya itu salah satu alternatifnya audiobook. Bahkan sekarang ada yang namanya graphic audiobook ya, jadi kita tuh denger audiobooknya udah kayak denger drama, yang suaranya tuh bener-bener dibikin kayak aktor aktris tertentu, masing-masing karakternya tuh ada pemerannya sendiri, terus ada suara-suara efek
ya memang baru di luar negeri ya, baru di Amerika, dan tapi itu keren banget. Aku suka banget gitu, but anyway mahal. Ya akhirnya aku tetap balik lagi ke buku yang bisa aku raih dengan harga yang lebih terjangkau. Itu platform-platform itulah yang bisa kita manfaatkan. Kalau mungkin punya ide platform lain bisa loh dicantumin di bawah. Terus apa lagi ya? Oh, komunitas. Aku bisa bilang itu platform kali ya, atau hambatan. Pokoknya aku ngerasa dengan ada komunitas-komunitas buku yang banyak sekarang itu juga membantu kita loh untuk semangat membaca. Ada challenge-challenge yang dikeluarkan, termasuk aku tadi yang ngeluarin challenge What BTS Reads, supaya kita membaca di bulan ini ya dengan tema tertentu. Aku buku-buku yang dibaca oleh BTS, tapi masih banyak reading challenge yang lain yang bisa dilakukan. Yang penting men-trigger kita membaca, menyelesaikan minimal satu buku sebulan. Itu udah apa ya, udah bermanfaat, udah pengalaman baik untuk membaca. Oke. Jadi ibu-ibu membaca itu ya mungkin masih sempat, bahkan ada loh wadahnya di Instagram ya tentang ibu-ibu membaca, BBB Book Club ID. Salah ya gue ya, apa ya? tar aku cari dulu. Jadi diprakarsai oleh Mbak Putih. Dari situ aja udah ketahuan ya bahwa ibu-ibu membaca itu mungkin gitu, gerakan ibu-ibu membaca itu mungkin banget. Apa ya, BBB Book Club deh kalau nggak salah. Bu ibu baca buku, Bu ibu baca buku Book Club, BBB, iya bener ya, @BBB Book Club. Bu ibu baca buku Book Club. Followersnya juga udah 10k-an, artinya banyak ya. Aku nggak tahu sih ini diikuti oleh para ibu-ibu, tapi setahu aku nggak sih ya, diikuti banyak juga wanita-wanita, ataupun banyak kok ibu-ibu yang artinya di sini banyak ibu-ibu yang menyempatkan waktu untuk membaca, dan itu mungkin gitu. So ya aku mau ngajak para ibu-ibu di luar sana, dari rentang usia apapun, para wanita di luar sana dengan rentang usia apapun, kita semua sempat kok untuk membaca, dan membaca itu banyak manfaatnya. Platform yang dimanfaatkan pun bisa beragam. Jadi yuk kita mulai membaca lagi. Bagi yang sudah lama gak membaca, yuk kita mulai membagikan ya, kalau bisa membagikan itu bagus, tapi yuk mulai lagi untuk bisa menularkan semangat baca, entah mungkin ke anak kita sendiri, entah mungkin ke suami kita, ke sekeliling kita, keluarga kita. Ya jujur aja sekarang aku lagi struggling sama anakku yang lebih banyak main gadget, tapi aku udah mulai lihat sisi baiknya. Ketika aku megang buku fisik, dia akhirnya jadi ngambil buku tulis sendiri gitu. Walaupun ya ini belajarnya masih agak kurang sih ya, emang aku salah waktu dulu pernah ngasih gadget ke dia, jadinya keterusan gitu. Tapi pelan-pelan aku mau berusaha, dengan konsisten dia melihat aku membaca, aku mau berusaha buat dia at least bisa mengurangi gadgetnya, dan merasakan manfaat belajar, bahwa belajar itu atau membaca itu bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang menakutkan gitu, tetapi sesuatu yang menyenangkan. Ya itu aja dari aku. Kalau misalnya ada ide lainnya mungkin kita akan bahas bagi ibu-ibu dalam dunia membaca, boleh kita bahas kali ya di podcast selanjutnya. Sekian dari aku. Oh terakhir, aku ada reading challenge. Tadi kan aku udah sempat singgung buat BTS Reads. Aku ada reading challenge buat BTS Reads, bisa dilihat di Instagram @sanwalibrary, cari postingan giveaway, atau bisa buka @whatbtsreads dengan hashtag dengan tagar ya What BTS Reads juga. Jadi mengajak kita membaca buku yang pernah dibaca oleh BTS, buku apa saja, minimal satu buku yang diselesaikan dalam periode ini ya, sampai akhir Februari. Dan sebenarnya ini salah satu yang bisa dimasukkan dalam What BTS Reads, karena ini juga dibaca oleh BTS dan sekarang aku lagi baca ini. So kalau ada yang mau ikutan silakan. Bahkan aku akan buka video conference diskusi untuk buku ini ya, bukan diskusi yang berat kayak gimana ya, ngobrol ngalor ngidul aja kayak gini gitu,
Tapi yang karena aku penasaran banget sama beberapa isi buku ini kan, kalau dilihat kayak buku anak-anak, tapi enggak banyak pelajaran yang bisa dipetik, dan aku penasaran makanya pengen diskusin gitu, pengen ngobrol bareng lah sama sama pecinta buku. Ya walaupun kemarin yang respon sedikit sih, tapi nggak apa-apa, kalau yang penting ada 2-3 orang aja aku udah seneng mau diskusi buku ini bareng. Ya mungkin nextnya aku akan bikin konten terkait buku ini. So itu aja dari aku, sampai ketemu lagi di konten-kontenku selanjutnya ya. Dadah.